Halo guysku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan perjalanan investasi ataupun trading di pasar sahamnya berjalan sesuai dengan harapan ya teman-teman. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel saya ya teman-teman. Jadi channel saya ini membahas seputar dunia investasi teman-teman, khususnya di pasar saham ya, seperti itu guys. Dan juga di sini kita akan membahas mengenai prospektus atau perusahaan-perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO di Bursa Efek Indonesia, seperti itu guys ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan mengenai informasi mengenai IPO saham yang menarik, jangan lupa untuk selalu subscribe ke channel saya ya, seperti itu guys. Nah guys, ini kita ada antrian lagi dari IPO Oktober ini guys ya. Setelah kemarin itu ada 7 saham IPO dan alhamdulillah saya berhasil mendulang cuan ya dari semua IPO kemarin ya. Dari 7 saham IPO yang jelek cuma satu, yaitu Lopi. Sisanya untuk momen IPO Hunter itu masih oke lah ya. Dan sampai sekarang ini masih ada saham IPO yang masih menanjak naik, yaitu brand ya, saham dari Pak Prajogo Pangestu. Nah ini untuk Oktober kita kedatangan lagi sebuah perusahaan nih guys ya. Kita kedatangan PT Agro Bahari Nusantara Tbk dengan kode saham itu UDNG. Untuk sektornya ada di konsumer non cyclical, periode book building ada di tanggal 6 sampai 12 Oktober 2023. Tentang harga book building ada di 90 sampai dengan 100 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 5 juta lot teman-teman ya. Nah si PT Agro Bahari ini nantinya saya akan sebut saja sebagai udang ya teman-teman ya, karena dia ini sebuah perusahaan tambak udang teman-teman ya. Untuk informasi dulu bahwa si udang ini merupakan papan akselerasi, jumlah asetnya kecil ya teman-teman, dan dia ini mirip sekali dengan PT Agung Menjangan Mas atau AMMS yang sudah duluan listing di Bursa Efek Indonesia ya. Si AMMS itu juga masuk ke dalam papan akselerasi teman-teman. Jadi ini sama persis dengan si udang ya, si AMMS itu. Nah kita lihat dulu di sini pembahasan singkat ya mengenai perseroan. Itu bergerak di bidang budidaya udang Fanami yang telah berhasil mengembangkan usahanya dari 6 kolam sampai sekarang itu ada di 14 kolam ya, yang insentif sampai dengan super insentif sejak tahun 2019. Perseroan telah memproduksi 400 ton udang Fanami untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan juga kebutuhan pangan nasional teman-teman. Nah dalam menjalankan usaha, perseroan itu mengedepankan pendekatan sains dan juga statistik dalam menjalankan kegiatan operasional ataupun produksi. Dengan analisa yang dilakukan secara terus-menerus, perseroan dapat mengurangi risiko gagal panen dari penyakit dan juga dari cuaca yang pada umumnya melanda pada proses budidaya udang. Dan pada saat ini aset dari perseroan ini terdiri dari 10 kolam udang insentif, 4 kolam super insentif, 3 kolam tendon, dan 4 kolam instalasi pengolahan air limbah ya teman-teman, serta ada peralatan pendukung seperti aerator atau kincir angin, kemudian ada pompa dan lain-lain seperti itu guys. Nah itu adalah pembahasan singkat dulu mengenai si udang ini teman-teman. Nah kita akan bahas di sini apakah IPO si udang ini bagus ya. Kita akan langsung saja masuk ke dalam prospektus dari perusahaan ya teman-teman. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam prospektus dari si udang ya teman-teman, atau Agro Bahari Nusantara Tbk. Ini ada informasi mengenai masa penawaran umum atau offering itu akan dimulai pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2023. Dengan penjamin emisi atau underwriter adalah sebagai berikut teman-teman. Nah kalau dari kertas prospektus teman-teman ya, di sini dikatakan MNC dan KB Velburi Sekuritas itu menjadi underwriter. Tapi kalau teman-teman buka website IPO, itu underwriternya adalah MNC Sekuritas dan juga Korea Investment Sekuritas, seperti itu guys ya. Nah jadi masih ada kemungkinan ya untuk underwriternya ini akan berubah nanti teman-teman ya. Kita akan lihat di masa offering ketika harganya sudah final, ketika
ada terbit lagi prospektus final namanya teman-teman ya. Nah di situ kita bisa lihat siapa yang akan menjadi underwriter sesungguhnya seperti itu. Nah kalau sekarang kan masih belum pasti nih, karena di prospektusnya KB Velburi, sedangkan di web IPO-nya adalah Korea Investment. Nah apakah nantinya UE-nya jadi 3 ya teman-teman, atau malah KB Velburi diganti Korea Investment, seperti itu ya guys ya. Nah kalau kita lihat track record ya, MNC dan KB Velburi ini kurang bagus dalam mengawal saham IPO. Kalau kita lihat IPO terakhir yang dikawal MNC dan KB Velburi itu tutup di zona merah ya teman-teman. Terakhir dia mengawal saham MSIE, itu papan akselerasi juga sama dengan si Udang ya. Itu merupakan sekolah swasta yang ada di Surabaya, itu tutup di zona merah teman-teman. Nah kalau nanti yang menjadi underwriternya MNC dan Korea Investment, nah ini saya juga kurang update ya untuk si Korea Investment, karena setahu saya dia jarang sekali mengawal saham IPO. Seperti itu guys ya, kita akan tunggu saja nanti guys ya di masa offering. Oke kita lanjut. Riwayat singkat perseroan ya, didirikan pada tanggal 1 April 2019 di Kota Bangka Belitung nih teman-teman ya. Kemudian kita langsung masuk ke struktur IPO guys. Jadi dalam IPO kali ini sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham atau mewakili 28,57% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp10. Rentang harga ada di Rp90-100 per lembar saham dengan nilai emisi IPO ada di Rp50 miliar teman-teman. Nah kemudian dalam IPO ini juga diterbitkan waran seri 1 ya teman-teman, dengan rasio yang cukup menggiurkan ya, untuk memancing retail masuk nih teman-teman ya. Dengan waran itu 5:4, jadi setiap pembelian 5 saham baru akan mendapatkan 4 waran seri 1 secara gratis dengan harga pelaksanaan di Rp100-Rp110 teman-teman, dengan dana hasil waran 44 miliar seperti itu guys ya. Kemudian kita lanjut membahas mengenai struktur permodalan dari si Udang ini teman-teman. Ini seluruhnya adalah individual ya teman-teman. Ini adalah para pemegang saham lama dari Udang. Ada Vincent, kemudian ada Jose Lopija, kemudian ada Christian Brandon, kemudian ada Bapak Benny, kemudian ada Andrew Kam, kemudian ada Christopher, dan disusul dengan masyarakat. Seperti itu guys ya. Didominasi oleh individual teman-teman. Kurang bagus ini kalau menurut saya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan penggunaan dana IPO dari Udang. Seluruh dana setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan dengan rincian sebagai berikut. Sebesar 40 miliar itu akan dialokasikan untuk perusahaan anak, yaitu PT Marina Bahari Sentosa ya, dalam bentuk penyetoran modal yang kemudian akan digunakan lagi oleh si MBS untuk tujuan sebagai berikut. Sekitar 16,50% akan digunakan untuk modal kerja ya teman-teman. Kemudian sekitar 83,50% akan digunakan untuk belanja modal yang meliputi pembelian ada alat berat, kemudian pembelian pipa dan lain-lain. Seperti itu guys ya. Oke, kemudian untuk penggunaan dana IPO yang kedua itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau dari segi penggunaan dana IPO ini menurut saya cukup standar lah ya teman-teman. Tidak begitu menarik tapi tidak juga begitu jelek, seperti itu guys ya. Oke kita lanjut, ini adalah laporan keuangan dari si Udang ya teman-teman. Nah kita lihat di sini jumlah aset dulu teman-teman ya. Jumlah asetnya dari tahun 2021 ke 2023 terpantau naik ya teman-teman, dari 3,4 miliar naik sampai ke 2023 itu ada di 15 miliar teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi total liabilitas teman-teman ya, terpantau naik nih teman-teman. Liabilitasnya dari 478 juta ya, naik ke 1,1 miliar rupiah, seperti itu guys.
Kemudian kita lihat dari segi ekuitas atau modal terpantau naik ya teman-teman, dari 2,9 miliar meningkat di 14 miliar seperti itu guys ya. Ini adalah keuangan dari si Udang. Nah kemudian ini adalah pembatasan atau lockup period untuk para pemegang saham lama yang tadi ya teman-teman ya. Akan di lockup itu sampai dengan 8 bulan setelah Udang ini listing di Bursa Efek Indonesia seperti itu guys ya. Kemudian ini adalah kinerja keuangan dari si Udang ya teman-teman. Kalau kita lihat pendapatannya itu menurun ya dari 2021 ke 2022. Kemudian untuk sekarang itu mulai naik teman-teman, naik sedikit ya seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi laba bersih dari tahun 2021 ke 2022 juga terpantau turun ya teman-teman, bahkan sempat minus ini di 2022. Kemudian di tahun 2023 mulai ada pembalikan seperti itu guys ya. Nah kemudian di sini dikatakan ada kebijakan dividen ya teman-teman dari si Udang ini. Nah setelah penawaran umum mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan perseroan. Seperti itu guys ya. Jadi si Udang berencana akan membagikan dividen 20%. Nah ini adalah struktur kepemilikan perseroan ya teman-teman. Nah semuanya ini adalah individual ya teman-teman ya. Ada nama-namanya ini di atas. Kemudian mendirikan perseroan seperti itu. Nah ini kita langsung lihat saja ya para petinggi di perusahaan ini. Ini aja ada Jose Lopiga ya selaku komisaris dan juga pemegang saham tadi teman-teman ya. Kemudian ada Dr. Andes Setiabudi selaku komisaris ya teman-teman. Kemudian ada Denny Leonardo selaku komisaris independen. Kemudian ada Bapak Vincent Lukito selaku direktur utama ya, yang ini juga namanya tadi kita baca di pemegang saham. Kemudian ada Christian Brandon juga, ini selaku direktur teman-teman ya. Nah kalau kita perhatikan ini masih muda-muda semua teman-teman ya. Ini Christian Brandon masih 23 tahun loh. Ini Vincent Lukito 26 tahun dan Denny Leonardo 28 tahun. Kemudian nah ini agak tua sedikit teman-teman ya. Ya ini Jose masih 26 tahun. Ini perusahaan anak muda ternyata teman-teman ya. Kemudian siapa lagi? Ya ilah, sudah tidak ada. Nah, kemudian di sini terdapat hubungan kekeluargaan antara anggota direksi teman-teman ya. Antara Bapak Dr. Andes Setiabudi selaku komisaris perseroan dengan Jose itu adalah orang tua dan anak ya teman-teman. Kemudian ada hubungan kakak adik antara Christian Brandon dan juga Christopher Brandley selaku pemegang saham. Itu hubungannya adalah
tahun ke tahun, dan dari segi ekuitas atau modal juga terpantau naik dari tahun ke tahun, seperti itu ya guys ya. Jadi menurut saya cukup stabil ya dari si udang ini. Kemudian dalam IPO ini kita akan dikasih bonus waran secara gratis 5/4 teman-teman ya. Setiap pembelian 5 saham baru mendapatkan waran secara gratis, yaitu 4 waran, seperti itu guys. Kemudian terdapat dividen yang akan direncanakan perseroan akan dibagikan dari tahun buku 2023 ya, dan seterusnya itu sebanyak 20% dari laba, seperti itu guys. Nah kemudian kalau kita bahas dari segi fundamental teman-teman ya, atau dari segi valuasi, ini dijual ke masyarakat itu dengan harga yang cukup mahal teman-teman ya dari valuasinya. Dan memang saham-saham akselerasi itu dijualnya mahal teman-teman ya, seperti itu. Nah disclaimer teman-teman ya, bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi ya. Apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si udang atau enggak ya, seperti itu. Dan juga sebagai bahan pertimbangan teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak ada waktu untuk membaca prospektus dan lain-lain ya, mungkin bisa menjadikan video ini sebagai bahan referensi atau pertimbangan apakah nantinya akan ikut. Kalau saya pribadi sih mungkin akan skip dulu ya untuk IPO-nya si udang ini teman-teman. Dan mungkin kalau nanti seiring berjalannya waktu ada IPO yang lebih menarik dari udang, mungkin saya akan ikut IPO yang lain saja, dan saya akan skip dulu untuk IPO-nya si udang teman-teman ya, karena ini papan akselerasi menurut saya juga kurang nendang ya untuk beberapa waktu belakangan ini. Jadi saya putuskan untuk tidak mengambil dan lebih memilih IPO yang lain. Mungkin ini aja ya informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai bertemu lagi di pembahasan IPO selanjutnya ya.